Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh manusia dan menugaskan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan, menafsirkan, serta mencontohkan penerapan ajarannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu metode penafsiran Al-Quran yang memiliki potensi istimewa dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu tafsir bil maksur. Metode ini dikenal sebagai penafsiran Al-Quran berdasarkan riwayat, baik dengan ayat menafsirkan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun dengan penjelasan sahabat, dan dalam sebagian pandangan juga termasuk penjelasan tabi'in. Mengapa tema ini penting? Karena di tengah berkembangnya berbagai corak tafsir dari berbasis Roi hingga yang Isyari, kita perlu kembali memahami fondasi awal penafsiran Al-Quran yang bersumber dari generasi yang paling dekat dengan turunnya wahyu. Metode ini tidak hanya memelihara kemurnian makna teks, tetapi juga menjadi standar keabsahan tafsir sebab ia berpijak pada sumber-sumber yang otoritatif. Namun sebagaimana ilmu lain, tafsir bil maksud tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, ia menawarkan keaslian dan otoritas. Di sisi lain, ia juga menghadapi tantangan berupa bercampurnya riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih, maksudnya kisah-kisah Israiliyat, serta perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang kedudukan riwayat tabi'in. Dalam presentasi singkat ini, kita akan menelusuri pengertian jenis-jenis kelebihan, kelemahan, serta upaya pengembangannya agar kita memahami bukan hanya definisinya, tetapi juga relevansi dan aplikasinya di era sekarang. Harapannya pembahasan ini dapat membuka cakrawala kita tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran secara tepat, bertanggung jawab, dan tetap berpijak pada tradisi ilmiah yang kokoh. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, jenis-jenis tafsir bil maksur. Yang pertama, Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran saling menjelaskan, itu sebuah ayat dapat menafsirkan ayat lain yang memiliki kesamaan makna atau melengkapi konteks. Tafsir Al-Quran bil Quran, itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ada beberapa bentuk. Ada bagian kata tertentu dengan bagian kata lainnya dalam ayat dan surat yang sama. Ada juga yang dalam bentuk penafsiran ayat satu dengan ayat yang lain dalam surat yang sama, dan ada pula dalam bentuk menafsirkan dalam surat yang berbeda. Contoh penafsiran kata tertentu dengan kata yang lain dalam ayat dan surat yang sama ialah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Uhillal lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa utimmus siyama ilal lail wala tubashiruhum wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya, kata Khaitul uh, Anbiya, kata Khaitul Anbid, benang putih dalam ayat di atas ditafsirkan atau diartikan dengan kata al-fajr, waktu fajar.
Dalam ayat yang sama, penafsiran ayat dengan ayat dalam surat yang sama ada yang secara langsung berurutan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62, eh, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, kata wali Allah ditafsirkan oleh ayat berikutnya yaitu ayat 63, alladzina amanu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, artinya itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ayat selanjutnya qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Begitu juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ditafsirkan oleh ayat 2 sampai ayat 9 dalam ayat yang sama, seperti contohnya seperti ini, alladzina dalam contohnya dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, dan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ah, kata Torik ditafsirkan oleh ayat 3 yang sama, An-Najmus Sakif, bintang yang bercahaya, yaitu contoh An-Najmus Sakif. Contoh penafsiran ayat dengan ayat yang lain dalam surat yang sama tetapi tidak bergandengan seperti penggalan ayat eh, lamma yutla alaikum dalam ayat 1 surah Al-Maidah sebagai berikut, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mahillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Adapun contoh penafsiran ayat dengan ayat yang berbeda dalam surat yang berbeda seperti contohnya ayat 37 surah Al-Baqarah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tafsirkan oleh ayat 23 surah Al-A'raf ayat berikutnya. Qala Rabb eh, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, adapun bentuk yang kedua yaitu tafsir Al-Qur'an dengan as-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran Al-Quran dengan sunnah wajib karena petunjuk atau penjelasan yang paling benar adalah yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Rasulullah adalah menjelaskan Al-Quran seperti dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan atau mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Sunnah dalam hal ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan at-tafsir. Ah, Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum dan mustannah. Sunnah dalam hal ini menerangkan keumuman ayat-ayat Al-Quran yang masih majmal dan memberi batasan terhadap ayat-ayat yang sifatnya mutlak dan member, membertahis ayat-ayat yang bersifat umum. Di antara contoh bayan at-tafsir majmal adalah seperti hadis yang menerangkan ayat-ayat perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, dan haji. Dalam Al-Quran, ayat tersebut masih bersifat umum secara garis besarnya saja.
Sholat misalnya, kita diperintahkan mengerjakan sholat, namun Al-Quran tidak menerangkan tata caranya, rukun-rukunnya, begitu juga dengan waktu-waktunya. Semua ayat tentang kewajiban sholat dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Contoh lain, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang wajib berzakat. Ah, Maka Sunnah menerangkan dengan sabdanya yang artinya, berilah 2,5% dari harta-hartamu. Untuk zakat binatang dan tumbuh-tumbuhan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dengan beberapa surat yang dikirimkan kepada para gubernur di daerah-daerah. Demikian demikian pula tentang kewajiban berhaji, Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan sabdanya yang artinya, ambillah olehmu dariku tata cara yang dikerjakan dalam ibadah haji. Terus dalam bentuk bentuk kedua itu bayan at-takrir. Bayan at-takrir adalah ayat-ayat Al-Quran yang diperkuat oleh As-Sunnah Nabi SAW. Contohnya terdapat pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Adapun contoh lain keenam surah ayat ke-6 surah Al-Maidah tentang kewajiban berwudu dalam sholat. Yang tiga yaitu contoh contoh lain ayat ke-6 surah Al-Maidah. Penjelasan ayat tersebut dikuatkan oleh as-sunnah Nabi SAW yang artinya tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sebelum berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Abu Hurairah. Banyak lagi contoh-contoh lain al-sunnah Nabi SAW yang mengkokohkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang bentuk kedua dari Quran dan Sunnah yaitu bayan nasakh. An-nasakh menurut bahasa adalah al-ibtol, membatalkan, atau al-izalah, menghilangkan, atau at-tahwil, memindahkan, atau takyir atau taghyir, mengubah. Contoh ayat yang dinasahkan oleh hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 180 surah Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Ya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu eh, kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara makruh. Ini adalah kewajiban kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Adapun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasah ayat-ayat di atas adalah sabda Nabi yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada tiap-tiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Ahmad. Kewajiban melaksanakan wasiat kepada kaum kerabat dekat didasarkan surah Al-Baqarah ayat 180 di atas dinasah oleh hadis yang menjelaskan bahwa kepada ahli waris tidak boleh dilakukan wasiat. Ya, yang ketiga yaitu penafsiran Al-Quran dengan riwayat sahabat. Para sahabat sebagai generasi yang berinteraksi langsung dengan Nabi memiliki pemahaman mendalam tentang asbab nuzul, sebab turunannya, dan konteks wahyu. Menurut Al-Hakim, penafsiran Al-Quran dengan riwayat sahih hukumnya marfu karena para sahabat menyaksikan turunnya wahyu dan mengetahui sebab-sebab turunnya. Namun apabila penafsiran mereka berdasarkan ar-ra'i, maka bernilai mauquf. Penafsiran Al-Quran harus berdasarkan riwayat yang sahih. Oleh karena itu harus dibersihkan dari unsur-unsur yang masuk dari luar Islam. Kemungkinan penafsiran Al-Quran berdasarkan riwayat ini telah kemasukan unsur-unsur dari luar seperti riwayat dari kaum Zindik, Yahudi, Nasrani maupun Persia yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, atau dengan kata lain telah bercampur aduk antara riwayat yang sahih dan yang tidak sahih. Dalam konteks di atas, Az-Zahabi menilai bahwa penafsiran Al-Quran dengan hadis sahih harus diterima, sedangkan dengan hadis dhaif harus ditolak. Adapun penafsiran para sahabat dan tabi'in
mengandung banyak kelemahan, di antaranya bercampur aduknya riwayat yang sahih dan yang tidak sahih, seperti terdapat unsur-unsur takhoyul, khurafat yang dapat merusak akidah dan pengaruh pemikiran kaum zindik dari musuh-musuh Islam. Terlepas dari adanya kebenaran yang terdapat dalam riwayat para sahabat, terdapat dalam riwayat para sahabat, namun seperti telah dijelaskan di atas, apabila riwayat sahabat itu sahih, maka harus diterima karena bernilai marfu. Sedangkan penafsiran yang berdasarkan ijtihad mereka dinilai mauquf. Kita lanjut di bentuk yang keempat, yaitu penafsiran Al-Quran dengan riwayat tabi'in. Riwayat tabi'in adalah sumber yang masih diperdebatkan dalam tafsir maksur, namun sebagian ulama menganggapnya relevan karena kedekatan mereka dengan para sahabat. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang nilai riwayat tabi'in, namun sebagai rujukan penafsiran mereka tetap dipertimbangkan apabila tidak diketemukan tafsir di dalam Al-Quran maupun Sunnah dan pendapat para sahabat. Pada hakikatnya, At-Tabi'in menerima sejumlah ilmu dari para sahabat, terutama setelah setelah daerah Islam makin bertambah luas. Tokoh-tokoh tabi'in dari Makkah yaitu Mujahid At-Tabi'in, Ali Robbah, Ikramah, Sa'id bin Jubair, dan Tuwais Al-Zamani. Tokoh tabi'in dari Madinah yaitu Zaid bin Aslam, Abu Aliyah. Ya. Dari tokoh tabi'in inilah ilmu mereka kemudian diriwayatkan kepada tabi'at tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita sekarang ini. Namun harus diakui bahwa ada perbedaan tafsir dan dari sahabat dan tafsir bi kalam tabi'in. Tafsir para tabi'in masih diragukan diterima atau ditolak. Oleh karena itu, ada yang memasukkan penafsir mereka ke dalam kelompok tafsir birra'i. Adapun sebab utama memunculkan keraguan itu karena mereka tidak mengalami masa kenabian dan riwayat mereka timbul dari ar-ra'i sehingga memiliki kekuatan marfu. Kelebihan generasi sahabat dibandingkan generasi tabi'in memang dia diakui oleh Al-Quran dan hadis baik secara eksplisit maupun secara implisit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 100 surah At-Taubah, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Ya, artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan uh, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Melihat banyaknya riwayat yang memuat penafsiran Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, mewujudkan banyak beliau memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, bertolak dari pendapat Az-Zuhaili di atas, berarti masih banyak peluang bagi umat Islam untuk menafsirkan Al-Quran sepanjang masa. Adapun kelebihan dan kekurangan tafsir bil maksur dan pengembangannya, tafsir bil maksur terutama dalam bentuk tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah Nabawiyah menurut para mufassir adalah merupakan tafsir yang paling berkualitas dan paling tinggi nilainya. Dalam hal ini, Ibnu Katsir mengatakan bila ada yang bertanya tentang penafsiran yang paling baik, maka jawaban adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena pada sebagian ayat Al-Quran ada yang mujmal atau global, maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka kita berpegang pada As-Sunnah Rasulullah SAW karena Sunnah sebagai penjelas dan pensyarah Al-Quran. Uh, Adapun kelemahan tafsir bil maksur yaitu yang pertama bercampur aduknya riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih, terutama informasi yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.
tanpa memiliki sanad yang valid sehingga membuka peluang bercampur aduknya antara hak dan yang batil. Dan yang kedua, banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang penuh dengan eh khurafat. Hmm. Khurafat dan sering menodai akidah Islamiyah. Yang ketiga, seringkali terdapat klaim dari pendapat mufasir-mufasir tertentu, contohnya tafsir Ibnu Abbas tanpa membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat, yaitu orang-orang kafir zindik sering menyisipkan kepercayaan mereka kepada sahabat dan tabi'in sebagaimana juga menyisipkan melalui Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis nabawiyah. Yang demikian itu sehingga mereka lakukan untuk menghancurkan umat Islam. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tafsir bil ma'sur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Yang kedua, tafsir bil ma'sur dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dinilai marfu, harus diterima, sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabi'in masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak. Yang ketiga, menurut Ibnu Katsir dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah adalah merupakan tafsir yang paling tinggi nilainya. Karena sebagian ayat Al-Quran yang mujmal atau global, maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif rinci. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka Sunnah Rasulullah sebagai penjelas dan pensyarah Al-Quran. Yang keempat, tafsir bil maksur perlu dikembangkan dengan cara memahami konteks ayat dan hadis, di samping tetap memperhatikan teks-teks apa adanya, yaitu dengan memperhatikan penafsiran Rasulullah SAW. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.